Perkenalkan, nama saya Flora Sita Angel Java Angrom dengan NP 2724 2024 127. Di sini saya akan murajaah materi tentang golongan obat saluran pernafasan, hormonal, dan anti diabetes. Metformin. Metformin digunakan untuk mengobati diabetes tipe 2 akibat pola hidup yang tidak sehat. Untuk dosis dewasa itu harus 500 mg 2 kali sehari. Dapat ditingkatkan bertahap. Untuk penggunaannya diminum bersama makan. Terus untuk efek samping yang dapat terjadi itu mual, diare, penurunan nafsu makan, dan kekurangan vitamin B12. Terus untuk interaksi obatnya itu dapat berinteraksi dengan alkohol, terus zat kontras seperti CTC. Terus obat yang dapat menurunkan penyakit gejala atau kontraindikasi itu tidak boleh diberikan pada pasien gagal ginjal berat dan dehidrasi berat. Lalu ada obat glibenclamid. Glibenclamid digunakan untuk mengobati DM tipe 2. Untuk dosisnya yaitu 2,5 sampai 10 mg per hari. Untuk cara pakainya itu diminum sebelum makan. Terus untuk efek sampingnya itu dapat menyebabkan hipoglikemia, terus berat badan naik, reaksi alergi. Lalu untuk interaksi obatnya itu dapat berinteraksi dengan alkohol, antibiotik, dan golongan makrolidemia. Lalu untuk kontraindikasi itu tidak boleh diberikan pada orang yang menderita diabetes tipe 1, terus gangguan ginjal atau hati berat. Lalu ada obat diabetes mellitus glibopirin untuk mengobati diabetes mellitus tipe 2. Dosisnya itu 1 sampai 4 mg sehari. Maksimal itu 8 mg diminum sebelum makan. Untuk efek samping yang sering mungkin terjadi itu atau hipoglikemia, terus kenaikan berat badan dan alergi. Untuk interaksi obatnya itu tidak boleh obat yang menghambat atau meningkatkan enzim CYP3A4. Kontraindikasinya itu tidak boleh diberikan pada orang dengan diabetes mellitus tipe 1 atau dengan gangguan hati dan ginjal. Untuk diabetes tipe 2, lalu ada obat diminum sebelum makan dengan dosis glifizid yaitu mengobati diabetes tipe 2. Dosisnya itu 5 sampai 40 mg per hari. Digunakan sebelum makan. Untuk efek sampingnya itu dapat menyebabkan hipoglikemia dan peningkatan berat badan. Lalu untuk interaksi obatnya itu tidak boleh diberikan pada antibiotik antihistamin. Lalu indikasinya tidak boleh diberikan pada diabetes tipe 1 dan ketoasidosis. Lalu ada obat tolbutamid sebelum makan untuk mengobati diabetes tipe 2. Untuk dosisnya itu 500 sampai 2000 mg per hari dibagi 2 sampai 3 dosis. Digunakan sebelum makan. Untuk efek sampingnya yaitu hipoglikemia dan alergi kulit. Untuk interaksi obatnya itu banyak obat yang dapat meningkatkan efeknya. Untuk kontraindikasi yaitu sama seperti sulfonylurea lain, itu tidak boleh diberikan pada diabetes mellitus tipe 1 dari gangguan ginjal. Lalu ada pioglitazone untuk GM tipe 2. diabetes Untuk dosisnya yaitu ada 15 sampai 40 mg. Itu diminum sekali sehari. Untuk efek sampingnya itu berat badan naik, terus mengalami edema atau membengkakkan, serta risiko gagal jantung. Seperti Interaksi obatnya yaitu rifampicin menurunkan kadar obat atau kontrasepsi oral. Terus untuk kontraindikasinya itu tidak boleh diberikan pada pasien yang mengalami gagal jantung sedang sampai berat atau gangguan hati, yaitu ada rosiglitazone untuk mengobati diabetes mellitus tipe 2. Dosisnya itu ada 4 sampai 8 mg per hari. Diminumnya itu sekali sehari. Terus ada efek sampingnya yang dapat menyebabkan edema, terus kenaikan berat badan, dan resiko gangguan jantung. Terus untuk interaksi obatnya itu
bereaksi dengan obat CYP 2C8 atau 3A4. Untuk kontraindikasinya itu gagal jantung berat dan gangguan hati, yaitu ada ARBOS. Untuk mengobati DM tipe 2 menurunkan gula darah setelah makan. Untuk dosisnya itu 25 mg bersama makan. Untuk itu diminum bersama makan tadi. Terus untuk efek sampingnya yaitu menyebabkan perut bugar dan lalu untuk interaksi obatnya itu dapat bereaksi dengan obat golongan sulfonylurea. Terus ada indikasinya yaitu tidak boleh diberikan pada ratu khusus, obstruksi usus dan gangguan hati berat. Terus ada lepaglipin untuk mengobati diabetes mellitus tipe 2 atau sebagai kontrol gula darah setelah makan. Untuk dosisnya itu 0,5 sampai 4 mg sebelum makan. Untuk caranya, untuk kegunaannya itu diminum 15 sampai 30 menit sebelum makan. Untuk efek sampingnya itu dapat menyebabkan hipoglikemia apabila makan terlambat dan berat badan naik. Terus untuk efek sampingnya itu dapat bereaksi dengan gemifrozil dengan meningkatkan efek dan CYP 3A4 inhibitor. Untuk kontraindikasinya yaitu tidak boleh diberikan dengan orang yang mengalami diabetes tipe 1 dan gagal ginjal. Lalu ada nategrinit itu untuk mengobati DM tipe 2 untuk kontrol postprandial. Untuk dosisnya itu ada 600 sampai 120 mg sebelum makan. Terus untuk efek sampingnya itu ada hipoglikemia ringan dan gangguan lambung. Terus untuk interaksi obatnya itu dapat berinteraksi dengan obat hipoglikemik lain. Kontraindikasinya itu untuk diabetes mellitus tipe 1 dan ketoacidosis. Lalu ada infeksi saluran kemih. Lalu ada dapagliflozin itu untuk DM tipe 2 dengan menurunkan gula melalui urin. Terus untuk dosisnya itu 5 sampai 10 mg sekali sehari. Diminumnya itu sekali sehari. Misalnya terus untuk efek sampingnya itu dapat menyebabkan infeksi saluran kemih, terus dehidrasi dan tekanan darah turun atau hipotensi. Terus untuk interaksi obatnya itu dapat berinteraksi dengan obat diuretik, insulin dan sulfonylurea. Terus untuk kontraindikasinya itu tidak boleh diberikan pada pasien dengan gagal ginjal berat dan dehidrasi. Lalu ada interaksi canagliflozin itu digunakan untuk mengatasi diabetes mellitus tipe 2. Dosisnya itu 100 sampai 300 mg sekali sehari. Sediaannya itu oral, diminum sebelum makan pagi. Untuk efek sampingnya itu dapat menyebabkan infeksi saluran kemih, hipotensi dan fraktur. Untuk interaksi obatnya itu dapat berinteraksi dengan obat diuretik, ACE1 atau ARB serta insulin. Untuk kontraindikasinya yaitu dapat menyebabkan tidak boleh diberikan pada pasien yang mengalami gagal ginjal berat dan gangguan sirkulasi perifer. Lalu selanjutnya ada insulin glargin, itu digunakan untuk mengatasi diabetes mellitus tipe 1 dan 2. Insulin ini bekerja panjang. Untuk dosis awalnya itu 10 mg. Lalu ada insulin lispro. Awal 10 unit malam. Untuk malam hari 0,1 sampai 0,2 unit. Dosisnya lebih 2 unit digunakan secara suntik 1 kali sehari.
Untuk efek sampingnya itu hipoglikemia, berat badan naik, terus untuk interaksi obatnya itu dapat berinteraksi dengan obat blocker dengan gejala hipoglikemia, terus interaksi kontraindikasinya tidak boleh diberikan dengan pasien yang mengalami hipoglikemia. Lalu ada insulin lispro digunakan untuk mengobati diabetes mellitus tipe 1 dan 2. Untuk dosisnya itu berdasarkan individual, disuntikkan secara sukuntan 15 menit sebelum makan. Untuk efek sampingnya itu menyebabkan hipoglikemia, hipokalemia. Untuk efek interaksi obatnya itu sama dengan insulin lain. Terus untuk kontraindikasinya juga sama. Lalu ada insulin human, itu untuk mengatasi diabetes tipe 1 dan 2. Dosis awalnya itu 0,4 sampai 1 unit per kilogram per hari, diberikan secara sukuntan dan intravena. Terus untuk efek sampingnya itu dapat menyebabkan hipoglikemia dan kenaikan berat badan. Untuk obat ini, untuk insulin human dapat berinteraksi dengan steroid atau vitamin. Untuk kontraindikasinya itu hipoglikemia berat. Lalu ada sitagliptin itu untuk diabetes mellitus tipe 2. Dosisnya itu 100 mg sekali sehari, diberikan secara oral. Untuk efek sampingnya itu dapat menyebabkan sakit kepala, pilek, dan pankreatitis walaupun jarang. Terus untuk interaksi obatnya dapat berinteraksi dengan dikoksin. Untuk kontraindikasinya tidak boleh diberikan dengan orang gangguan hati dan ginjal. Lalu ada sanagliptin untuk mengobati diabetes tipe 2. Dosisnya itu 2,5 sampai 5 mg sekali sehari, diberikan secara oral. Terus efek sampingnya itu dapat menyebabkan infeksi saluran nafas atas, resiko gagal jantung. Terus interaksi obatnya yaitu berinteraksi dengan obat CYP3A4. Untuk kontraindikasinya itu tidak boleh diberikan untuk orang yang memiliki riwayat gagal jantung dan gangguan ginjal. Lalu ada obat linagliptin untuk mengobati diabetes mellitus tipe 2. Dosisnya itu 5 mg sekali sehari, diberikan secara oral. Untuk efek sampingnya itu sakit kepala dan pilek secara oral ringan. Terus untuk interaksi obatnya itu interaksi minimal. Untuk kontraindikasinya itu tidak boleh diberikan dengan orang yang memiliki riwayat pankreatitis. Lalu ada Exanatin atau digunakan untuk diabetes tipe 2 untuk membantu menurunkan berat badan. Untuk dosisnya itu 5 mikrogram 2 kali sehari atau 10 mikrogram 2 kali sehari atau 2 mg per minggu. Ini bisa digunakan dengan cara disuntik sukuntan sebelum makan. Untuk efek sampingnya itu dapat menyebabkan pankreatitis, mual dan muntah. Terus untuk interaksi obatnya dapat memperlambat absorpsi obat oral. Untuk kontraindikasinya tidak boleh diberikan untuk orang yang memiliki penyakit riwayat kanker tiroid dan pankreatitis. Obat oral. Lalu ada kontraindikasinya pada lalu ada obat tiroid, obat dan pankreatitis. Lalu ada liraglutid, sanagliptin untuk mengobati DM tipe 2 dan obesitas. Untuk injeksi ini
dosisnya 0,25 sampai 0,5 ataupun 1 mg per minggu. Untuk pemakaiannya itu spontan mingguan atau oral harian. Untuk efek sampingnya itu menyebabkan mual, muntah, berat badan turun, dan pankreatitis. Untuk interaksi obatnya yaitu dapat memperlambat absorpsi obat oral. Untuk kontraindikasinya itu tidak boleh diberikan pada orang yang memiliki riwayat MTC atau MTC dan pankreatitis. Pertama itu ada salbutamol, biasanya ada bronkospasme atau asma dan BPOK. Untuk dosisnya itu untuk inhalasi 100 sampai 200 mikrogram saat serangan 1 sampai 20 puff. Terus ada oral itu 2 sampai 4 mg 3 sampai 4 kali sehari, maksimal itu 32 mg per dosis saja. Terus dalam pemberian itu inhalasi atau oral. Untuk efek samping utamanya yaitu ada tremor, palpitasi, sakit kepala, hipokalsemia. Interaksi obatnya yaitu beta blocker itu dapat mengurangi efek. Terus digoxin itu menyebabkan aritmia. Lalu pada diuretik itu dapat menyebabkan hipokalemia. Untuk kontraindikasinya yaitu sensitivitas, hati, terus gangguan penyakit jantung atau aritmia. Lalu yang kedua ada terbutamin, yaitu indikasinya untuk bronkospasme. Lalu ada kadang tokolitik. Lalu caranya dengan sebutan atau inhalasi. yang kedua itu ada terbutamin dengan indikasi bronkospasme akut. Untuk dosisnya itu untuk sebutan atau inhalasi dosisnya 2,5 sampai 5 mg 3 sampai 4 kali sehari. Terus untuk cara pakainya itu inhalasi atau sebutan. Dan untuk efek sampingnya itu dapat menyebabkan tremor, palpitasi, takikardia. Lalu untuk kontraindikasinya itu jika dibanding dengan beta blocker dan obat simpatomimetik lain. Untuk kontraindikasinya itu tidak boleh digunakan untuk orang yang memiliki penyakit jantung iskemik dan hipertensi. Lalu yang ketiga ada fenoterol. Untuk kontraindikasinya itu mengobati bronkospasme akut. Untuk dosisnya itu inhalasi itu 100 sampai 200 gram per puff. Untuk pemakaiannya itu digunakan secara inhalasi atau nebulizer. Lalu untuk efek samping yang dapat terjadi yaitu tremor, takikardia, dan palpitasi. Untuk interaksinya yaitu tidak boleh untuk golongan beta blocker dan efek sampingnya yaitu tremor, sakit kepala, dan untuk kontraindikasinya tidak boleh digunakan untuk orang yang memiliki penyakit jantung iskemik. Lalu ada salmeterol. Salmeterol digunakan untuk pemeliharaan asma dan COPD. Untuk dosisnya inhalasi itu 50 mikrogram 2 kali sehari. Digunakan untuk inhalasi. Untuk efek samping yang dapat terjadi yaitu tremor, palpitasi, sakit kepala, dan kram. Lalu untuk interaksi obatnya itu jika berinteraksi dengan inhibitor CYP3A4 itu dapat meningkatkan kadar pada kombinasi tertentu. Lalu untuk kontraindikasinya itu asma tanpa sterilisasi dan efek tremor, sakit kepala, dan yang tidak boleh digunakan untuk pasien lanjut usia. Terus ada obat budesonide. Untuk indikasinya yaitu kontrol inflamasi asma. Terus untuk dosisnya itu 200 sampai 800 mikrogram per hari, digunakan secara inhalasi. Terus untuk efek sampingnya itu ada kandidiasis oral, terus ada sedikit resiko sistemik pada dosis tinggi.
Lalu untuk interaksi obatnya yaitu jika digunakan dengan inhibitor kuat CD3A4 itu dapat meningkatkan efek sistemik. Untuk kontraindikasinya itu boleh digunakan untuk orang yang memiliki infeksi saluran nafas akhir. Lalu ada metilprednisolon. Untuk indikasinya yaitu eksebasi atau asma dan PPOK. Untuk dosisnya itu 4 sampai 48 mg per hari. Untuk cara pakainya dapat diberikan secara oral, intramuskular dan intravena. Untuk efek samping yang dapat terjadi yaitu seperti hiperglikemia, osteoporosis, jangka panjang dan supresi adrenalin. Lalu untuk interaksi obatnya yaitu dapat meningkatkan masalah pencernaan jika digunakan dengan CYP3A4. Untuk kontraindikasinya itu tidak diperbolehkan untuk pasien yang memiliki penyakit infeksi sistemik tidak terkontrol, lalu pada diabetes. Yang selanjutnya yaitu ada obat golongan fluticasone digunakan untuk mengobati asma, rinitis. Untuk dosisnya yaitu 100 sampai 500 mikrogram per hari, digunakan secara inhalasi atau sumber hidung. Untuk efek sampingnya yaitu dapat menyebabkan kandidiasis oral, terus iritasi pada hidung. Terus untuk interaksi obatnya yaitu dapat meningkatkan resiko sistemik jika diberikan dengan inhibitor CYP3A4. Terus untuk kontraindikasinya harus hati-hati untuk memakai inhibitor CYP3A4. Terus ada obat CTM atau chlorpheniramine maleat, digunakan untuk mengatasi alergi, rinitis, dan urtikaria. Untuk dosisnya yaitu 4 mg tiap 4 sampai 6 jam. Itu digunakan secara oral. Untuk efek samping yang terjadi yaitu kantuk, mulut kering, terus konstipasi dan retensi urin. Terus untuk interaksi obatnya yaitu jika menggunakan alkohol atau sedatif itu dapat menimbulkan efek sedatif adiktif. Terus untuk kontraindikasinya yaitu tidak boleh diberikan pada glaukoma, sudut sempit, terus retensi urin berat dan bayi yang lahir prematur. Lalu ada obat diphenhydramine. Untuk indikasinya yaitu mengobati alergi akut, mabuk perjalanan dan sedasi. Untuk dosisnya yaitu 25 sampai 50 mg tiap 4 sampai 6 jam. Pemberiannya dapat diberikan melalui oral, intramuskular, intravena dan topikal. Terus untuk efek sampingnya yaitu dapat menyebabkan kantuk berat, mulut kering, pusing, dan gangguan kognitif. Terus untuk interaksi obatnya itu dapat berinteraksi dengan alkohol dan CNS depresa. Itu dapat meningkatkan efek sedasi. Terus untuk kontraindikasinya yaitu tidak boleh diberikan pada glaukoma sudut, retensi urin dan bayi dengan berat badan yang kecil. Terus ada obat diphenhydrinat, itu digunakan untuk mengobati mabuk perjalanan dan mual. Untuk dosisnya itu 50 sampai 100 mg tiap 4 sampai 6 jam. Untuk penggunaannya yaitu oral dan intramuskular. Terus untuk efek sampingnya itu menyebabkan kantuk, mulut kering, dan pusing. Lalu untuk interaksi obatnya itu jika menggunakan alkohol atau sedatif itu dapat meningkatkan efek sedatif. Lalu untuk kontraindikasinya yaitu harus hati-hati pada penggunaan antihistamin generasi 1. Lalu ada obat loratadin. Loratadin digunakan untuk mengobati rinitis alergi dan urticaria. Itu dosisnya ada 10 mg dan diminumnya sekali sehari, diberikan secara oral. Untuk efek sampingnya yaitu dapat menyebabkan sakit kepala, letih, dan mulut kering. Lalu untuk interaksi obatnya yaitu dapat meningkatkan kadar jika diberikan dengan ketoconazole atau
eritromisin. Untuk kontraindikasinya yaitu hipersensitivitas. Lalu ada obat impratropium bromida. Untuk indikasinya yaitu mengobati COPD atau bronkospasme. Untuk dosisnya yaitu 2 puff untuk inhalasi, dan untuk nebul itu ada 500 mikrogram, digunakan 3-4 kali sehari. Untuk penggunaannya itu dapat diberikan melalui inhalasi atau nebulizer. Untuk efek sampingnya yaitu dapat menyebabkan mulut kering, iritasi tenggorokan, dan retensi urin. Untuk interaksi obatnya yaitu jika diberikan dengan antikolinetik itu dapat meningkatkan efek antikolinetik aktif. Untuk kontraindikasinya yaitu tidak boleh diberikan pada glaukoma sudut, terus retensi urin atau bayi yang memiliki berat badan kurang. Lalu ada obat tiotropium. Untuk indikasinya yaitu untuk pemeliharaan BPOK. Untuk dosisnya itu 2,5-5 mikrogram per hari. Terus digunakan untuk inhalasi. Terus untuk efek samping yang dapat terjadi yaitu mulut kering, konstipasi, palpitasi, ataupun urinasi abnormal. Lalu untuk interaksi obatnya itu antikolinergik lain yang memiliki sifat aduktif. Lalu untuk kontraindikasinya tidak boleh diberikan pada glaukoma sudut sempit dan retensi urin berat. Lalu ada obat omegidinium, itu digunakan untuk pemeliharaan BPOK. Dosisnya itu 6,5 mikrogram per hari. Untuk penggunaannya yaitu inhalasi dikeluarkan 1 kali per hari. Efek sampingnya yang terjadi itu mulut kering, retensi urin, dan sakit tenggorokan. Untuk interaksi obatnya yaitu antimuskarinik lainnya. Lalu untuk kontraindikasinya tidak boleh diberikan pada glaukoma sudut dan retensi urin berat. Lalu ada dextrometorphan HBl, itu untuk mengobati batuk kering non produktif. Untuk dosisnya itu ada 10-30 miligram tiap 4-6 jam, maksimal itu 120 mg per dosis lazim. Bentuk sediaannya yaitu oral sirup ataupun tablet. Untuk efek sampingnya yaitu menyebabkan pusing, mual, terus konstipasi, dan overdosis. Lalu untuk interaksi obatnya yaitu meningkatkan resiko serotonin sindrom jika diberikan dengan dextrometorphan. Lalu untuk kontraindikasinya yaitu tidak boleh diberikan bersamaan dengan MAOI atau batuk produktif. Lalu ada obat kodein. Kodein ini berfungsi untuk mengobati batuk berat non produktif. Dosisnya yaitu 15-60 mg tiap 4-6 jam. Untuk penggunaannya diberikan secara oral. Kodein dapat menyebabkan efek samping seperti sedasi, konstipasi, dan depresi pernafasan serta mual. Lalu untuk interaksi obatnya itu jika diberikan dengan CNS depresan itu dapat meningkatkan depresi respirasi. Lalu kontraindikasinya yaitu tidak boleh diberikan dengan anak umur 12 tahun, terus sleep apnea dan hipersensitivitas. Selanjutnya ada obat levodopropisin, digunakan untuk menghindari batuk kering. Untuk dosisnya itu 50 mg 30 kali sehari, 60 mg dengan pemakaian 3 kali per hari. Terus diberikan secara oral. Untuk efek sampingnya itu dapat menyebabkan pusing, mual, dan reaksi alergi. Terus
untuk reaksi obatnya yaitu minim terhadap interaksi. Lalu ada kontraindikasi yang tidak boleh diberikan kepada orang yang mengalami hipersensitivitas. Lalu ada obat asetilsistein, itu digunakan untuk sebagai mukolytik atau pengencer dahak. Untuk dosisnya yaitu 200 sampai 600 mg 2 sampai 3 kali sehari, diberikan secara oral maupun nebulizer dan intravena. Untuk efek sampingnya yaitu dapat menyebabkan mual, muntah, dan bau surut. Dosis 8 Untuk mg interaksi obatnya 3 kali sehari secara oral. Obat iritan lambung itu harus berhati-hati. Obat iritan lambung harus diberikan dengan hati-hati. Lalu ada obat brohexin. Brohexin digunakan sebagai mukolytik atau ekspektoran. Untuk dosisnya yaitu ada 8 mg 3 kali sehari. Ketersediaannya dapat diberikan dengan secara oral atau sirup. Terus untuk efek sampingnya itu ada mual, diare, dan disgeusia. Mual, diare, dan sakit kepala. Lalu untuk interaksi obatnya itu dapat meningkatkan penetrasi antibiotik ke sel paru. Untuk kontraindikasinya tidak boleh diberikan pada anak berat dari 2 tahun karena dapat menyebabkan hipersensitivitas. Ada obat letrozol, itu kegunaannya sebagai obat kanker payudara atau induksi ovulasi of dosisnya 2,5 mg per hari secara oral. Efek sampingnya itu dari sendi serta holidas. Interaksinya sama yaitu interaksi dengan informasi IP. Kontraindikasinya pada ibu hamil. Lalu ada exemestane, itu kegunaannya untuk kanker payudara, dosisnya 25 mg per hari, diminum. Lalu efek sampingnya itu ada osteoporosis, resiko osteoporosis. Untuk interaksi obatnya itu dengan obat CIP. Kontraindikasinya tidak boleh digunakan pada ibu hamil. Lalu ada obat metimazol, itu dapat menyebabkan hipertiroidisme. Dosisnya itu 5 sampai 40 mg per hari, diminum secara oral. Itu efek sampingnya dapat menyebabkan ruam, agranulositosis, lalu ada hepatotoksis. Untuk interaksi obatnya itu berinteraksi dengan warfarin. Terus kontraindikasinya itu tidak boleh digunakan pada wanita hamil pada trimester 1. Terus ada agranulositosis. Lalu ada propintiolasil, itu kegunaannya sebagai hipertiroidisme. Terus mengobati tiroidsos. Dosisnya itu ada 100 sampai 300 mg per hari. Cara pakainya diminum. Efek sampingnya menyebabkan hepatitis. Lalu untuk interaksi obatnya dapat berinteraksi dengan warfarin. Kontraindikasinya pada kehamilan trimester 1, itu harus dipantau pemerintah hatinya. Lalu ada desmopresin, itu digunakan untuk mengobati diabetes insipidus sentral atau hemofilia tipe 2. Dosisnya itu 10 sampai 40 mikrogram secara intranasal atau intravena dan subkutan maupun oral. Efek sampingnya itu dapat menyebabkan hiponatremia sama sakit kepala. Lalu interaksi obatnya itu berinteraksi dengan karbamazepin dan meningkatkan resiko hiponatremia. Untuk kontraindikasinya itu tidak boleh diberikan pada hiponatremia. Lalu ada
itu kegunaannya sebagai shock vasodilatasi, itu digunakan secara intravena, digunakan untuk efek sampingnya itu dapat menyebabkan iskemia perifer maupun hiponatremia. Untuk untuk kontraindikasinya tidak boleh diberikan pada penyakit jantung. Lalu ada apa vitamin itu digunakan sebagai kanker prostat. Dosisnya itu 240 mg per hari, diberikan secara oral. Untuk efek sampingnya dapat menyebabkan ruam, hipotiroid, dan kelelahan. Untuk kontraksi obatnya itu dapat variasi dengan golongan CYP F4 yang kuat. Terus tidak boleh digunakan pada ibu hamil. Terus ada obat vitamin, itu digunakan untuk kanker prostat. Dosisnya itu 250 mg, digunakan secara oral. Itu dapat menyebabkan efek samping seperti hepatitis dan diare. Lalu interaksi obatnya itu berinteraksi dengan warfarin. Indikasinya itu ada penderita penyakit hati. Lalu ada vitamin, itu gunanya sebagai kanker prostat. Dosisnya 4 mg per hari, diberikan secara oral. Efek sampingnya itu dapat menyebabkan ginekomastia maupun gas. Itu interaksi obatnya berinteraksi dengan CYP3A2 dengan kontraindikasi pada penyakit hepatitis. Dotironin, obat untuk indikasinya obat tiroid untuk kondisi berat. Dosisnya 5-25 per hari. Penggunaannya bisa diminum maupun atau disuntik. Untuk efek sampingnya itu detak jantung cepat, guru, dan mengalami gangguan sulit tidur. Untuk interaksi obatnya menambah efek warfarin. Terus yang kedua ada clomifen atau clomifen, itu kegunaannya untuk merangsang ovulasi pada wanita yang belum hamil. Untuk dosisnya 50-150 mg per hari selama 5 hari. Untuk penggunaannya minum, efek sampingnya itu ada panas, terus kesehatan untuk interaksi obatnya tidak banyak berinteraksi. Lalu yang keempat itu ada letrozol, kegunaannya untuk merangsang ovulasi atau terapi untuk kanker payudara. Untuk dosisnya itu 25 mg per hari. Penggunaannya dengan cara diminum. Terus untuk efek sampingnya itu keringat pada malam hari, terus nyeri. Untuk interaksi obatnya beberapa obat hati bisa mengubah efeknya. Lalu yang kedua ada lanreotid, kegunaannya itu untuk merangsang kontrol hormon biologis seperti akromegali atau tumor hormon. Untuk dosisnya 60-120 mg tiap 4 minggu. Untuk efek sampingnya penggunaannya ini dapat disuntikkan. Lalu untuk efek sampingnya itu seperti diare, nyeri paru, terus batuk pilek. Untuk efek sampingnya dapat mengakibatkan gangguan kerja insulin. Terus ada terkesulat bahkan menyebabkan gangguan kerja insulin. Terus yang sampingnya itu ada opteotid, untuk indikasinya itu menghambat hormon berlebih sama seperti tadi. Terus dosisnya itu ada 50 sampai
500 per hari, itu bisa 2 sampai 3 kali sehari. Untuk kemudian itu bisa disuntik. Terus untuk efek sampingnya itu ada nyeri perut, terus diare. Terus untuk interaksi obatnya dapat mengubah efek dari insulin. Terus yang ketujuh ada HCG atau chorionic gonadotropin. Itu untuk kegunaannya merangsang ovulasi atau produksi sperma. Untuk dosisnya itu 5.000 sampai 10.000. Sampai 10.000 untuk terus kegunaannya disuntik. Untuk efek sampingnya itu dapat menyebabkan perut kembung, terus nyeri perut. Terus interaksi obatnya dapat berinteraksi dengan obat hormon lain. Terus yang ke-8 ada FSH atau Follicle Stimulating Hormone. Untuk kegunaannya itu merangsang pembentukan sel telur atau sperma. Untuk dosisnya sesuai dari dokter. Penggunaannya itu disuntik, terus efek sampingnya dapat menyebabkan perut kembung atau kehamilan kembar. Untuk interaksi obatnya tidak ada. Terus ada menotropin atau HMG. Itu kegunaannya untuk membantu ovulasi pada terapi kesuburan. Dosisnya itu sama sesuai dokter. Terus penggunaannya disuntik. Lalu untuk efek sampingnya itu nyeri pada bagian yang disuntikan, lalu ada perut kembung. Lalu selanjutnya ada gonadotropin. Itu kegunaannya untuk tes hormon atau untuk membantu ovulasi. Untuk dosisnya itu sama sesuai dokter. Penggunaannya itu disuntikan. Untuk efek sampingnya itu pusing, terus badannya panas. Interaksi obat tidak ada. Lalu yang selanjutnya ada Leurodida. Untuk kegunaannya itu endometriosis atau kanker prostat. Untuk dosisnya itu 3,75 mg per tiap bulan. Digunakan dengan cara disuntikan. Efek sampingnya itu wajah panas dan tulang lemah. Lalu selanjutnya ada estrogen dan konjugasi. Itu penggunaannya untuk terapi hormon menopause. Untuk dosisnya itu 0,3 sampai 1,25 mg per hari. Untuk kegunaannya itu diminum. Efek sampingnya itu ada mual, terus nyeri pada bagian payudara. Untuk interaksi obatnya itu dapat berinteraksi dengan rifampicin untuk menurunkan efeknya. Terus ada estradiol. Itu untuk kegunaannya mengganti hormon estrogen. Untuk dosisnya itu 1 sampai 2 mg per hari. Diminum atau ditempel dalam bentuk patch. Terus untuk efek sampingnya itu mual, terus pembuahan darah. Terus untuk interaksi obat dari estradiol itu pada obat anti kejang dapat menurunkan efeknya. Lalu ada finasteride. Kegunaannya itu untuk pil KB kombinasi. Dosisnya 20 sampai 35 per hari. Diminum. Efek sampingnya pusing, berat badan naik dan mual. Terus
interaksi obatnya itu jika digunakan dengan durasi dapat menurunkan efeknya. Terus ada Orkestrel atau levonorgestrel gunanya itu sebagai alat kontrasepsi, pil atau karbohidrat. Dosisnya 1,5 mg untuk sekali pakai. Terus penggunaannya secara diminum untuk efek sampingnya itu menyebabkan mual, terus terbantu berseher. Untuk interaksi obatnya itu obat berinteraksi dengan obat anti-kejang menurunkan efeknya. Lalu ada metronidazole untuk indikasinya untuk suntik KB atau terapi hormon. Untuk dosisnya 150 mg tiap 3 bulan. Penggunaannya itu disuntik, lalu efek sampingnya itu dapat menyebabkan yang tidak teratur berat badan naik. Untuk interaksi obatnya dapat berinteraksi dengan obat tadi tertentu dan menurunkan testosteronnya. Terus ada testosteron untuk penggunaannya mengganti hormon pria yang rendah. Dosisnya 5-10 mg tiap minggu, digunakan dengan cara disuntik. Terus untuk efek sampingnya itu dapat menyebabkan jerawat, pembuka, terus serta perubahan mood. Terus untuk interaksi obatnya dapat bereaksi dengan obat hati tertentu. Terus ada obat testosteron topikal. Itu indikasinya untuk mengganti kekurangan hormon pada usia 3. Terus untuk dosisnya 5-10 gram gel sehari. Untuk cara penggunaannya itu dioles ke kulit. Lalu untuk efek sampingnya itu menyebabkan iritasi kulit, resiko menular lewat kontak kulit. Terus ada nandrolon, itu indikasinya untuk anemia atau kehilangan massa otot. Tapi obat ini jarang dipakai. Terus dosisnya itu sesuai dokter, dipakai dengan cara disuntik. Lalu untuk efek sampingnya itu dapat tumbuh rambut berlebih serta gangguan hati. Lalu ada tamoxifen, itu indikasinya untuk kanker payudara. Dosisnya 20 mg per hari, itu diminum. Karena efek sampingnya itu dapat menyebabkan wajah panas, terus kekeringan pada malam hari, dan resiko pembekuan darah. Interaksi obat itu dapat bereaksi dengan obat antidepresi tertentu. Lalu ada osteomen, itu menggunakan untuk mengatasi nyeri saat berhubungan akibat menopause. Untuk dosisnya itu 60 mg per hari. Penggunaannya itu diminum. Terus untuk efek sampingnya dapat menyebabkan kram, lalu terus badan panas, lalu yang itu lalu dapat berinteraksi dengan obat estrogen lain. Terus ada raloxifene, itu penggunaannya untuk mencegah osteoporosis dan kanker payudara. Dosisnya itu 60 mg per hari, digunakan dengan minum. Lalu untuk efek sampingnya itu badan panas, lalu serat pada kakinya atau panas. Lalu untuk interaksi obatnya itu dapat berinteraksi dengan obat estrogen lain. Lalu ada torenifen, itu indikasinya untuk kanker payudara. Untuk dosisnya itu 60 mg per hari, digunakan
bromocriptin itu untuk dosisnya beberapa obat hati. Fungsinya untuk menurunkan prolaktin atau membantu kesuburan. Untuk dosisnya itu 2,5 sampai 5 mg per hari. Kenapa dengan cara diminum? Dapat menyebabkan mual dan pusing. Kontraindikatif untuk interaksi obatnya atau berinteraksi dengan obat antipsikotik dengan menghambat efeknya. Itu Lalu ada antiorisalis itu berfungsi untuk kontrasepsi darurat atau pengobatan mioma. Untuk dosisnya itu 30 mg sekali. Penggunaannya itu diminum, lalu efek sampingnya itu dapat menyebabkan mual lalu ada nyeri perut. Interaksi obatnya itu dengan obat tertentu. Lalu ada mifepristone itu untuk mengakhiri kehamilan awal. Untuk dosisnya itu ada 200 mg sekali plus 200 mg sekali. Terus itu diminum dapat menyebabkan efek samping seperti pendarahan lalu kram perut. Terus untuk interaksi obatnya sama, dapat berinteraksi dengan obat hati tertentu. Lalu ada asoprisnil itu untuk mengakhiri kehamilan awal. Kegunaannya untuk meniumarahim. Terus dosisnya sesuai dengan dokter. Untuk cara pakainya ada minum obat hati CYP3A4 untuk kegunaannya itu miomoterapi digunakan itu kontrasepsi untuk kontrasepsi disuntikkan secara sebulan. Terus sampingnya perubahan head jadi perdarahan terus mood change perubahan mood. Lalu untuk interaksi ada progestin yaitu indikasinya kontrasepsi. progestin interaksi obat itu menurunkan hati muda. Lalu ada obat teriparatid itu kegunaannya untuk osteoporosis berat. Dosisnya itu 20 mikrogram per hari. Itu digunakan disuntik. Terus untuk efek sampingnya mual, nyeri punggung, interaksi obatnya itu dapat berinteraksi dengan digoxin. Terus ada Terus abalokeduran itu paratid. Itu kegunaannya untuk mengobati osteoporosis. Dosisnya itu 80 mikrogram per hari. Digunakannya secara suntik. sampingnya itu semua Suntik dalam metode psikotas. Di transaksinya di bawah kulit. Terus efek sampingnya itu seperti mual, pusing, berinteraksi obatnya ada. Lalu ada tinazalzet, itu kegunaannya untuk hiperparatiroid, anda atau paratiroid.
si obatnya itu dapat berinteraksi dengan atau beberapa penggunaannya untuk hiperparathyroid sekunder untuk pasien dialisis. Dosisnya itu diberikan setiap dialisis. Terus penggunaannya itu secara intravena. Efek sampingnya itu hipokalsemia, terus program atau konsentrasi tubuh. Lalu ada untuk osteoporosis. Lalu untuk dosisnya itu digunakan secara subkumpat. Efek sampingnya itu keran basal, manual, interaksi obat terus ada prednison, itu fungsinya untuk antiinflamasi atau peradangan. Terus dosis 5 sampai 60 mg per hari, diminum oral. Terus efek sampingnya hiperglikemia, terus kenaikan berat badan, lalu osteoporosis. Untuk interaksi obatnya itu dapat berinteraksi dengan golongan MSI dengan meningkatkan resiko luka lambung dan lain-lain. Terus ada obat dexamethasone, itu penggunaannya sebagai antiinflamasi atau edema otak atau dosisnya 0,5 sampai 6 mg per hari. Penggunaannya bisa secara oral, intravena maupun intramuskular. Untuk efek sampingnya itu menyebabkan hiperglikemia atau pusing. dapat beresiko. Untuk interaksi obatnya itu ada dexamethasone dapat berasal dengan CDC, inducer atau inhibitor. Lalu ada obat betamethasone, itu fungsinya untuk antiinflamasi dan oral bisa sebagai oral paru jalan. Sampai itu dosisnya itu digunakan secara intramuskular, intravena maupun topikal. Untuk efek sampingnya itu ada hiperglikemia dan imunosupresor. Terus untuk Bremela digunakan itu penggunaannya hasil HSDD berisikan untuk yang kurang dorongan seksual. Dosisnya itu 1,75 mg, digunakan secara spontan. Efek sampingnya itu murah, terus dapat menaikkan tekanan darah. Terus interaksi obatnya itu kontraproduktif. Terus ada obat melanotin, penggunaannya untuk segera obesitas genetik. Untuk dosisnya itu per dosisnya itu sesuai kemasan, terus digunakan secara spontan. Untuk efek sampingnya itu dapat menyebabkan mual, terus pigmentasi kulit dan